BUMDes itu ideologinya social enterprise. Kalau nggak bikin BUMDes, nanti ada mungkin anggarannya dikurangi dan lain sebagainya. PP 11 pasal 14, BUMDes terpisah dengan pemerintah desa. Berarti BUMDes itu sebenarnya entitas apa? Dia perusahaan atau? Kalau secara legal dia berbadan hukum ya. Tapi semua badan hukum itu memiliki ciri khas, punya ideologi. Ideologinya BUMDes itu nggak boleh kayak seperti PT atau yayasan atau koperasi. BUMDes itu ideologinya social enterprise. Gimana itu? Enterprise-nya itu profit oriented, sosial itu untuk mengemban 5 tujuan. 5 tujuan tadi ya? Iya, Seperti Jawa. iya. Jadi bagaimana mengoptimalisasi ini? Resource yang dipakai BUMDes itu akan menentukan karakter BUMDes. Kalau resource yang dipakai oleh BUMDes hanya mengandalkan modal desa, akan menjadi kembali harus uang. Tapi kalau kekuatan sosial seperti saya bilang tadi, dengan jumlah penduduk yang sekian, konsumsi sekian, kita tahu demand-nya berapa. Ini kita kelola data ini. Ada sentuhan policy dari desa. Pedagang pasti masuk. Ini tidak semata-mata modal. Bangun internet itu no rupiah. Infrastruktur sudah jalan. Jadi nyari modal sendiri dari luar. Model bisnisnya. Di model bisnis. Iya. Bukan kita ngutang. Bukan kita ngutang. Mereka kita ajak, ayo ini tanah saya, aset saya gitu ya, desa saya. Kami diberi berapa persen? Tapi uang persenan itu akan saya kembalikan lagi ke Anda, kepemilikannya akan berkurang, akan menjadi milik saya. Ketika full milik kita, persentase sudah di kita semua. Memang butuh waktu. Jadi artinya kalau ada PT ini, Ya. PT, CV, terus ada koperasi, ada yayasan, berarti BUMDes itu ya entitas tersendiri ya berarti? Beda, yayasan kan full non-profit. Enggak, artinya kan selama ini yang kita tahu kan ada PT tuh. PT, full profit. Ya, PT, CV itu kan ya. Terus ada koperasi, terus ada yayasan yang berbadan hukum itu. BUMDes ini memang tersendiri ya sebenarnya. BUMDes itu sama-sama badan hukum. Cuman yang membedakan itu adalah karakteristik. Ya, saya bilang ideologinya BUMDes itu harus social enterprise. Karena apa? Kepemilikannya musdes, bukan perorangan. Sosial ini yang punya. Kegiatannya ekonomi, bisnis, dari masyarakat untuk masyarakat. Social enterprise, social capital yang kalau koperasi kan dari, oleh, dan untuk anggota. Tidak semua masyarakat desa itu masuk ke situ, bisa menerima manfaatnya, hanya anggota saja. Tapi kalau BUMDes, selagi KTP desa itu ya dia punya hak di situ. Otomatis itu? Otomatis, secara otomatis. Disadari atau tidak disadari, dia punya. Gitu ya Pak? Iya, Kan berarti banyak nggak sadar Pak? masih banyak. Kalau sadar, pasti mendukung. Gini Mas, kita melayani Bu, Anda kan pemilik BUMDes nih, saya hanya sopir nih. Berarti sorry Pak Ramlan, saya potong. Berarti BUMDes itu kan ada di desa itu kan di SK sama Kades ya kan? Tahapannya ya, Ya, secara tahapannya itu. Berarti secara otomatis maksudnya warga desa itu ikut memiliki berarti. secara otomatis. Kekuasaan tertinggi RUPS-nya BUMDes itu musdes. Musdes itu siapa ya? Masyarakat. Istilah musdes itu bukan musyawarah orang ngumpul rapat gitu. Artinya keseluruhan masyarakat itu. Ini berarti banyak yang jangan-jangan banyak yang enggak. Dan memang betul masih banyak yang harus dipahamkan ke masyarakat. Contohnya begini, saya menawarkan ini ada program internet mandiri desa kita Bu, gitu ya. Tolong gunakan internetnya ini saja. Loh, saya sudah langganan yang ini kok. Bu, Ibu kan bayarnya bukan di
Ini milik ibu sendiri. Masa milik sendiri nggak dipakai, malah pakai punya orang, kan aneh. Iya. Nah, disitulah indikasi yang jelas bahwa masyarakat belum tahu kalau BUMDes itu adalah miliknya. Milik desa dan milik masyarakat. Iya. Nah sekarang user dan owner jadi satu, kok bisa nggak bisa jalan, itu kan aneh. Ya karena nggak paham tadi. Itu. Tidak paham ideologinya tadi. Lalu siapa yang harus memahamkan? Karena Ramlan harus memahamkan. Saya di acara-acara kumpulan-kumpulan itu minta waktu untuk menjelaskan ini. Ya Kadang yang begini-begini itu tempatnya nggak ada lah. ya mudah-mudahan lah ini nanti bisa dilihat gitu ya. Ya di tempatnya di sini. Gitu ya. Tempatnya. Terus kondisi BUMDes gimana sekarang ini ya? Dari kacamata jenengan lah. Kalau kondisi BUMDes itu Sidoarjo lah, kita ngomong Sidoarjo. Ini Pak Ramlan tadi ngomong jantinya kan? Nah, janti saya ngomong. Tidak paham secara ideologi. Ini ideologinya benar nih cara menjalankan. Iya. Secara umum menurut kacamata jenengan. Sekarang ini masih disibukkan pemenuhan legalitas. Terus banyak karena BUMDes ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, belum disadari, masih ada yang ya dibiarkan mati segan hidup tak mau, itu ya kita ngomong real ya. Ya ini ngomong mohon maaf kalau iya nggak apa-apa. Ya kita lebih baik kita sendiri yang mengetahui duluan untuk bisa kita perbaiki. Nah, saya memang pegiat BUMDes, saya memang dedikasikan waktu saya untuk ini. Karena ya ini sesuatu yang menurut pandangan saya itu luar biasa. Kapal induk ekonomi. Ngomong nasional, setiap desa bisa mengendalikan suplai dan demand. Tinggal diakumulasi kan, mau kecamatan, mau kabupaten, mau nasional, kalau tingkat desanya sudah dapat. Apalagi. Berarti memang kalau secara ideologi itu mereka pengurus-pengurusnya dan kepala desanya itu paham, mereka akan benar cara menjalankan. Iya. Ya kita nggak bisa apa istilahnya pukul rata, orang harus mampu semampu. Kalau sudah mendengar penjelasan ini ya kan belum tentu mereka juga gitu ya. Karena lahirnya BUMDes itu lebih banyak didorong bukan dari kesadaran bahwa BUMDes ini penting untuk desa, tapi karena ketentuan peraturan. Kalau nggak bikin BUMDes, nanti ada mungkin anggarannya dikurangi dan lain sebagainya. Artinya sesuatu yang harus dipaksakan untuk kamu harus minum obat ini supaya sakitmu hilang. Itu yang sakit tidak sadar. Gitu. Seandainya dibawa untuk mengelola ekonomi desa itu harus ada entitas yang khusus. Pemerintah desa hanya bisa membuat kebijakan, tapi intervensi langsung dengan pelaku bisnis tidak bisa, pemerintah nggak bisa bisnis. Yang bisa bisnis itu yang legal itu ya BUMDes. Tapi selama ini yang milik dirutnya BUMDes ini siapa? Ngomong macam-macam, tinggal kebijakan, cara pemilihannya, tinggal kewenangan desanya seperti apa. Ada yang apa ya dipilih karena ya asal ada memenuhi ketentuan. Jadi bukan pada orang yang memang proper untuk itu. Tapi mencari orang yang proper dengan kapasitas yang cukup untuk di BUMDes dalam kondisi belum mampu membayar keahliannya, ya susah juga. Simalakam. Makanya yang seperti ini membangun kesadaran dulu terus. Itu yang dipentingkan. Upaya pemerintah juga di tingkat provinsi ada forum BUMDes, di provinsi, di kabupaten ada, di kecamatan ada. Forumnya sudah ada. Tapi isinya itu apa sih yang sebenarnya yang harus kita kerjakan dengan forum ini? Itu yang kadang-kala masih perlu BUMDes ini apa sih? Binatang apa BUMDes ini? Padahal kalau kita kaji betul ya, saya sempat melakukan profiling peraturan tentang BUMDes itu mulai 2004 itu sudah ada.
Cuman bentuknya menyesuaikan. Dan dari peraturan-peraturan yang ada tujuannya ini sudah jelas. Ini manajer ekonomi desa fungsinya. Bukan murni entitas yang full profit oriented. Sayangnya sekarang ini keberhasilan BUMDes di mata Pemdes maupun masyarakat itu dari omset maupun berapa sumbangan PAD. Padahal sumbangan PAD itu berapa sih? Dari dana desa yang dialokasikan untuk penyertaan modal itu maksimal kira-kira ya 200, itu paling maksimal. Tapi rata-rata antara 150 gitu. Nah, dari kegiatan usaha yang harus terbebani dengan biaya operasional, yang dilakukan dengan kegiatan yang bukan ide bisnis muncul baru membuat bisnis plan, kebutuhan modal sekian, itu enggak. Ini ada uang sekian, wis dadekno yo opo. Jadi mau bisnis plan mengikuti capital. Padahal kan harusnya bisnis plan itu harus begini, biayanya sekian, kebutuhan modalnya nanti ROI-nya sekian. Enggak bisa, ini terbalik. Berarti artinya gini Pak Ran. Ini kalau orang nonton dengerin, terus ini kalau kita ngomong ideologi itu kan harus ada pembahasan diktat khusus. Ya. Jadi harus BUMDes itu ngelolanya gimana? Atau paling gampang ini terus gini, kalau teman-teman di desa, terus saya itu harus bisnisnya gimana? Jualan kah? Kalau yang sering kita dengar itu kan BUMDes itu punya simpai pinjam kah? Itu bener kah? Terus gimana? Semua kegiatan. Tadi kan ngomongnya manajer ekonomi desa. Manajer ekonomi gimana? Ini kan mungkin awan lah di telinga. Kan ada 5 tujuan itu ya. Salah satunya dalam melakukan kegiatan bidang ekonomi. Jualan juga itu boleh. Tapi untuk hal-hal yang lain, 4 tujuan yang lain itu akan tertinggal. Makanya didulukan sesuai dengan fungsinya dari kelima itu terangkum. Fungsinya BUMDes itu adalah manajer ekonomi desa. Agregator gitu ya Pak? Agregat. Sekarang coba lihat kebijakan-kebijakan RPJMDes yang di breakdown tiap tahun dalam RKP, yang diterjemahkan lagi menjadi RAPBDes. Lihat, Anda bisa lihat random. Yang mengarah ke kegiatan ekonomi real, sektor real, mana? Artinya yang anggaran desa itu kebijakan pemerintah desa untuk pembangunan ekonomi itu apa? Yang mendukung ekonominya itu. Iya. Coba lihat random. Bisa kok lihat di BPS sama itu. Cari-cari info. Yang memang baca dokumennya Pak ya? Data aja. Oh, data. Data kan setiap ini akhir tahun kan ada laporan penggunaan anggaran. Yang larinya ke penguatan ekonomi. Penguatan ekonomi yang ada sekarang itu kan BIMTEK gitu ya. BIMTEK itu penguatan ekonomi, tapi ekonominya hotel yang dituju. Jadi bukan penguatan yang seperti tadi membuat pasar, operasi pasar itu konkret. Yang seperti itu malah nggak butuh modal kan sebenarnya malah. Iya. Jadi bayangan saya ini bayangan saya Pak Rahmat. Berarti harusnya BUMDes itu kalau jadi manajer atau agregator tadi, dia itu semacam makhluk hidupnya nih, semacam marketplace yang kita tahu selama ini. Dia kan sebenarnya nggak punya produk, nggak perlu, ya. Iya. Jadi dia tuh ya ayo ke sini. Manajer. Ya manajer itu tadi. Daripada harus capek-capek bikin usaha UKM yang berproduksi, yang mereka sudah jalan. Iya. Jangan buat baru lagi. Iya. Kadang kan rebutan. Ini ada peluang bagus ya bikin kafe. Saya sempat dulu lagi idekan ya ketika diskusi awal. Itu ada yang mengusulkan bikin cuci motor, terus bikin kafe. Loh, itu kan sudah ada. Kalau cuci motor apa itu hanya ada bisa. Ngapain harus BUMDes? BUMDes itu ngelola orang sama provider-provider yang sudah menjarah tahunan itu. Kapasitas BUMDes itu UKM tidak bisa. Jadi artinya usahanya BUMDes, kegiatan usahanya itu adalah yang itu tidak bisa dilakukan oleh
UKM. UKM. Gampang sebenarnya. Mengidentifikasi bidang usaha apa yang layak dilakukan BUMDes. Cek aja. Ini bisa nggak dilakukan perorangan? Kalau bisa berarti bukan. Udah. Gampang. Loh terus apa kalau banyak? Ya manajer itu tadi intinya. Ada satu lagi gini Mas. Di tempat saya itu kan ada pabrik baja. Ya kita dengan bendera BUMDes masuk, kita welcome dengan investasimu yang di sini. Tapi kami sebagai manajer ekonomi desa, manfaat ekonominya harus bisa masuk ke desa. Tapi BUMDes nggak malah. Ya. Ayo, beri kuota. BUMDes boleh menjualkan produkmu, boleh mensuplai kebutuhan. MOU. Oke, paham. Iya. Iya. Dia Lalu- tuh manajerin itu. Iya. Lalu BUMDes nge-share peluang ini ke masyarakat. Siapapun yang mau jualan besi beton eser, produknya Hanil, mohon maaf sebut merek, Nggak apa-apa. itu Itu nama pabriknya. iya, dengan DO-nya BUMDes silakan dijual. Kita kasih warga yang mau bergerak itu kartu nama BUMDes. Milik mereka. Sah-sah aja pegang kartu namanya BUMDes. Anggota Musdes. Udah. Benar posisinya. Kartu namanya sah sesuai apa adanya. Modal apa lagi? Manajer ekonomi desa. Tapi ngomong-ngomong penyertaan modal itu diamanahkan ya? Sebuah entitas yang namanya kegiatan berbadan hukum, boleh melakukan bisnis, nggak ada modalnya kan, bukan? Gitu. Artinya bayangan saya harusnya nih kalau nggak butuh modal sebenarnya kan dalam tanda kutip ya. Tetap harus. Nggak, artinya modal yang disertakan oleh pemerintah desa itu kan bisa dioptimalkan untuk hal yang lain. Itu. Misalkan infrastruktur tadi. Iya. Untuk mempercepat pengembalian investasinya orang. Itu bisa. Dan itu nggak akan lose. Karena apa? Kegiatannya udah jalan. Barangnya sudah nancap. Kalau kita beli itu jadi milik kita langsung sudah tertarik. Dan besok sudah menghasilkan. Apa yang rugi gitu? Kan itu udah jalan. Iya. Tapi masih separuh punya orang. Mau jadi 100% ya, ayo sertakan jadi 100%. Ini baru BUMDes ya. Saya tuh ini nggak tahu teman-teman itu juga sadar nggak? Saya tuh kalau jalan-jalan lewat desa, itu di depan desa itu kan pasti ada plang. Iya. Ada banyak lembaga desa tuh. Oh ya, LKD kalau di Sidoarjo ini mungkin di Indonesia itu ada 6 lembaga desa itu, mulai dari BPD, LPMD, Dan banyak itu orang-orang. Karang Taruna, Iya. PKK, Posyandu, dan apa satu lagi? BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, Posyandu. Tapi bisa lebih loh, bisa banyak tuh. Enggak ada, cuma 6 kan. Tapi kadang-kadang ada loh di. Iya. Widih. Iya. Dan itu sesuai dengan Pergub, memang hanya 6. Oh iya. BUMDes di luar itu. Oh, BUMDes di luar itu. PP 11 pasal 14. BUMDes terpisah dengan pemerintah desa. Termasuk lembaga desa tapi bukan LKD. Pergub yang baru belum memasukkan BUMDes di situ. Memang terpisah. Di aturan yang lebih tinggi. Di PP 11 pasal 14. Gitu. BUMDes ya masang sendiri enggak apa-apa. Kan itu memang juga lembaga, tapi tidak di dalam satu SK. Jadi memang beda Pak ya. Sama ya. Lebih fokus. Sama-sama membantu memakmurkan desa ya. Tetapi domainnya terpisah. Jadi sebenarnya kalau di desa itu punya BUMDes, kalau di negara itu sama seperti BUMN. Kalau di daerah sama kayak BUMD. Kalau mengenai fungsi, ya. Tetapi dalam pelaksanaan agak berbeda. Karena gini, kalau BUMN misalnya, PLN, bidang usahanya jelas. Ya. Modalnya jelas. Karena boleh uang sapa sing gelem mlaku sing iso. Kalau BUMDes, belum tentu ada penyertaan modal. Terus usahanya apa harus mikir sendiri. Hanya diberi pokoknya pemanfaatan aset wilayah. Gitu ya. Peningkatan PAD, peningkatan ekonomi desa.
Terus usahane opo? Pengurus BUMDes mikir dulu, apa ya? Oh ada begini-begini. Ketika ngomong membuat bisnis plan-nya jadi, kebutuhan modalnya sekian, lupa anggaran tinggal sekian. Nah, wes dengan modal yang minim itu harus merubah, merestrukturisasi lagi bisnis plan. Nah di situ yang membuat BUMDes ini jadi ya sulit untuk berkembang, tapi saya yakin ya ke depan kalau sudah semakin tahu masyarakat menyadari BUMDes. Yang pertama itu perlu dibangun itu kecintaan masyarakat kepada BUMDes. Itu dulu. Ketika itu sudah dipahami bahwa BUMDes ini milik seluruh masyarakat, owner dan user itu jadi satu, harusnya nggak akan beli ke tempat lain. Sehingga intervensi BUMDes untuk mengatur supply dan demand itu bisa 100% berjalan. Berarti kalau tadi cerita di Janti tadi itu bisa kerja sama pabrik, berarti bisa dimungkinkan juga kerja sama yang lain, termasuk sama BUMN, sama BUMD, bisa BUMDes berarti ya. Bisa. Tinggal kapasitasnya sebagai apa nanti di situ. Kan ketika masih ada aset desa, entah itu aset yang rupa wilayah atau masyarakat atau apapun bisa bernilai ekonomi, itu didulukan. Ketika semua aset sudah bisa dikelola menjadi manfaat ekonomi, baru kerjasama keluar. Antar desa boleh, antar dinas boleh, antar instansi bisnis yang lain